Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Walaupun kita masih PJJ, saya harap kalian tetap semangat terus ya. Walaupun kita memulai pembelajaran, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan Ketua Kelas, Gema, pimpin doanya. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Gema ya. Sebelum kita mulai belajarnya, kita absen dulu ya. Boleh dilihat di kolom chatnya masing-masing, Ibu udah ngasih link G-Form, tolong diisi untuk absensi ya. Baik, Bu. Oke, nah hari ini kita akan memulai pelajarannya. Ibu langsung saja mulai share screen-nya. Nanti bisa tolong dibantu untuk share screen? Oke, Ibu. Baik, nah bisa dilihat ya materi kita pada pertemuan kali ini adalah iklan online. Tujuan dari pembelajaran kita pada siang ini, saya harapkan kalian bisa menjelaskan nih konsep iklan online dan mengidentifikasikan jenis-jenisnya dan bahkan bisa merancang sendiri iklan online. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu, di sini ada nggak sih yang bisa menyebutkan media iklan online itu apa aja? Instagram, Ibu. Facebook, Bu. Facebook. Baik, tepat, semuanya tepat sekali. Jadi biar kita bisa paham lebih lanjut, Ibu mulai aja ya materinya. Oke, nanti boleh tolong di next slide-nya. Terima kasih Kinanti. Yang pertama, kalau kita dengar kata iklan online, mungkin cukup familiar ya dan tidak asing di telinga kita. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih apa ini iklan online? Nah, iklan online ini merupakan cara untuk memasarkan produk atau jasa yang kita punya dengan sarana yang ada. Nah, iklan online ini bisa merupakan berupa promosi online yang dapat menampakkan suatu image atau gambar atau video yang isinya tuh informasi mengenai suatu produk dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan selling, dan lain sebagainya. Jadi iklan online ini memang ditunjukkan untuk meningkatkan penjualan jika kita punya bisnis. Boleh di next slide-nya, nanti. Oke, slide selanjutnya adalah jenis-jenis iklan online. Iklan online ini ada beberapa jenis. Nah, seperti yang contoh kalian sebutkan tadi, yang pertama akan saya bahas sosial media. Sosial media ini bisa dimanfaatkan untuk memasang iklan. Kenapa? Karena dengan banyaknya pengguna sosial media di seluruh dunia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar nih buat kita sebagai pembisnis. Dengan dengan melakukan segmentasi pasar secara cepat dan tepat. Jadi walaupun kita punya iklan, kita punya sarana, kita bisa melakukan iklan di situ, kita juga harus melakukan segmentasi pasar, yang mana dengan segmentasi pasar ini bisa sangat membantu untuk bisnis kita. Contoh, kita punya usaha jual beli baju. Nah, si baju ini mempunyai segmen pasar yang cukup umum ya, cuman kita harus paham baju yang kita jual ini apa. Contoh, kita menjual baju bayi. Jadi, target pasar kita apa? Target pasar kita merupakan ibu-ibu yang memiliki bayi atau baby. Nah, untuk sosial medianya ini, ada beberapa contohnya nih, contohnya yang udah kalian sebutkan juga. Yang pertama ada Facebook, ada Instagram, dan juga LinkedIn. Nah, jadi contoh yang disebutkan Fakih dan Kinanti tadi itu merupakan salah satu iklan online yang jenisnya sosial media ya. Yang kedua ada mesin pencari atau search engine. Nah, search engine ini merupakan salah satu iklan yang disediakan oleh mesin pencari. Contoh yang paling terkenalnya adalah Google dengan nama fiturnya adalah Google Ads. Nah, tadi ada juga yang menyebutkan Google ya, itu termasuk search engine loh teman-teman. Nah, yang ada juga selanjutnya adalah forum dan website. Forum dan website ini iklan yang memanfaatkannya itu terkenal untuk media pemasaran. Kenapa? Karena kita dapat memilih forum atau website yang sesuai dengan produk ataupun jasa sehingga tepat sasaran. Contoh, kita punya sepeda, maka iklan kita ini baiknya untuk ditaruh di iklan forum pencinta komunitas sepeda, misalnya seperti itu. Yang terakhir ada marketplace.
Nah, marketplace ini di kalangan anak milenial seperti kalian mungkin udah biasa ya dan sering kita gunakan. Nah, marketplace ini sendiri merupakan platform iklan online yang paling diminati. Kenapa paling diminati? Karena selain jaminan transaksi yang aman, memasang iklan pada marketplace juga terbilang mudah dan efektif nih. Contoh marketplace yang paling banyak digunakan saat ini di Indonesia yang pertama ada Shopee. Ada juga Tokopedia, dan di posisi ketiga ada Lazada. Boleh di next slide-nya, nanti. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari iklan online ini? Nah, ada beberapa tujuan iklan online ya teman-teman. Yang pertama, untuk menginformasikan konsumen tentang merek-merek baru, dan juga kita bisa mengedukasi mereka tentang fitur dan manfaat merek kita. Serta kita juga bisa memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Lalu yang kedua gunanya yaitu membangun kesadaran merek atau brand awareness ya. Membuat konsumen sadar akan sebuah merek atau produk yang bertujuan jangka panjang perusahaan. Nah, setelah konsumen mengetahui produk atau merek, maka langkah selanjutnya adalah mendapat kepercayaan dari konsumen tersebut. Lalu ada juga gunanya yaitu menjangkau pelanggan baru dan menciptakan permintaan konsumen. Sebenarnya ada 3 langkah nih yang harus diperhatikan dalam menciptakan permintaan konsumen. Langkah pertama adalah menginformasikan. Setelah kita menginformasikan, langkah selanjutnya adalah membujuk. Setelah membujuk adalah mengingatkan. Lalu yang terakhir ada membangun loyalitas konsumen. Boleh di next slide nanti. Baik, lalu sebenarnya apa sih keuntungan iklan online ini? Iklan online ini sangat bermanfaat loh dalam banyak hal dan saya akan sebutkan beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Nah, periklanan online adalah pilihan yang hemat waktu dan biaya karena Anda atau kalian ini memerlukan modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan mengiklan di TV atau radio. Lalu kita juga dapat memulai dengan misalnya seperti blog atau kampanye email dan lain-lain dengan biaya yang hampir bisa dibilang tidak besar. Lalu keuntungan yang kedua adalah jangkauannya nih. Iklan online adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjangkau audiens. Karena iklan online ini tidak terikat jarak dan waktu, maka audiensnya yang bisa dijangkau merupakan audiens lokal maupun sampai global. Ada juga target yang spesifik. Nah, kita dapat dengan mudah menargetkan dari audiens umum ke audiens yang sangat spesifik dengan adanya bantuan iklan online ini. Lalu dari efektivitas, hal yang baik lainnya adalah dapat mengukur dengan bantuan alat gratis. Sebenarnya Google sendiri sudah menyediakan alat untuk ukur iklan online kita loh, namanya Google Analytics. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan optimasi atau bahkan meneruskan strategi jika berhasil. Yang terakhir, layanan purna jualnya. Nah, strategi periklanan online ini selalu memasukkan layanan purna jual atau layanan setelah beli. Jadi, konsumen ini bisa dengan sangat mudah untuk memberi feedback nih dari apa aja yang telah mereka beli dan bagaimana kualitasnya. Bisa di next slide ya, Kinanti. Oke, setelah kita berbicara tentang keuntungannya, pasti ada kerugiannya juga ya kan? Sekarang kita akan membahas kekurangan iklan online. Meski iklan online membantu bisnis untuk mencapai tujuannya, ini juga menimbulkan banyak tantangan. Yang pertama adalah diabaikan. Nah, kerugian paling umum dari iklan online adalah pelanggan dapat mudah mengabaikan iklan. Jadi bisa aja pelanggan ngelihat, cuman mereka mengabaikannya karena kurang menarik atau kurang tertarik. Dan kedua, ini juga berbayar. Nah, walaupun memang biayanya atau fee-nya tidak sebesar di TV, dalam iklan ini adalah kemewahan. Nah, tetapi format berbayar juga bisa mencapai angka yang sangat mahal. Lalu selanjutnya ada persaingan. Nah, fakta lain yang sangat mengkhawatirkan tentang iklan online ini adalah bahwa bisnis ini harus menghadapi persaingan yang tepat. Karena timbulnya demand yang cukup banyak, maka semua orang ingin berlomba-lomba beriklan di online. Yang terakhir adalah salah target. Nah, kesalahan yang umum yang dibuat oleh pembisnis adalah menerapkan strategi periklanan mereka bisa sangat mahal. Nah, lalu saat kita gagal memahami audiens atau menargetkan mereka secara tidak efektif, dapat juga membuang uang yang sangat banyak juga. Seperti itu. Boleh di next, nanti. Oke, mungkin sekian ya presentasi atau pemaparan dari materi dari saya. Apa selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi saja ya? Apa ada yang memiliki pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Dava. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas pemaparannya. Nama saya Dava Prilia Maharani, izin bertanya. Berbicara tentang iklan online nih. Sebenarnya seberapa efektifkah iklan online? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Dava, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya.
Pertanyaannya bagus ya, Dava. Saya bantu jawab ya. Sebenarnya itu tidak ada cara yang baik untuk menjelaskan seberapa efektivitas atau selain dengan menggunakan fakta dan statistik ya yang ada. Nah, karena iklan online ini telah menjadi salah satu bentuk periklanan yang paling efektif, contohnya di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Nah, contoh dari statistiknya atau faktanya ini pada tahun 2016 saja iklan internet menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada siaran televisi dan televisi kabel, contohnya di Amerika Serikat. Lalu iklan internet juga menghasilkan pendapatan sebesar 72,50 miliar US dollar pada tahun 2016. Sementara angka ini naik menjadi 83,0 miliar US dollar. Nah, yang terakhir faktanya juga hampir 95% ini pendapatan dari Google dihasilkan melalui iklan online nih, Dava. Gimana, Dava? Sudah jelas? Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih, Dava. Baik, ya untuk yang lain, apa ada yang kurang dipahami? Ibu, saya mau izin bertanya, Ibu. Silakan, Kinanti. Ya, jadi ada yang saya belum pahami, Bu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kinanti Ajeng Sulistiawati. Izin bertanya kepada Ibu Pia Rima. Sebenarnya mengapa iklan online itu penting sih, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kinanti atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan dari Kinanti ini sepertinya Ibu hold dulu ya. Saya berikan kesempatan untuk yang lain untuk menjawab nih. Apakah ada yang mau membantu Kinanti dengan pertanyaannya? Saya, Bu, saya ingin mencoba menjawab. Baik, silakan jangan lupa sebutkan namanya ya. Baik, Bu. Nama saya Sofia Azali. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kinanti. Menurut saya, iklan online itu penting. Iklan memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai produk yang kita jual. Baik itu barang atau jasa, informasi ini menjadi sangat penting, terutama untuk produk yang baru dipasarkan. Begitu, Bu. Baik, itu jawaban dari Sofia tepat sekali. Nah, seperti kata Sofia tadi ya, seperti kata Sofia barusan, nah iklan online ini, iklan terutama iklan online itu penting untuk semua. Nah, karena sebagai salah satu strategi marketing yang patut diperhitungkan. Bagaimana tidak, sebagai contoh, pengguna aktif internet di Indonesia saja pada awal tahun 2017 sebanyak 132,7 juta jiwa loh. Nah, kalau kalian punya produk ataupun jasa, sebagus apapun, jika marketingnya buruk, akan terasa percuma, karena kecilnya bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Bagaimana Kinanti dari penjelasan saya dan Sophia, apakah sudah jelas? Iya, Ibu Pia Rima sudah sangat jelas. Terima kasih Ibu Pia dan Sophia atas jawabannya yang sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali Kinanti. Yang lain apa ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah dapat dipahami semuanya, Ibu minta kalian buat kelompok ya, berisi 2 atau 3 orang. Jika sudah, Ibu ada sedikit proyek nih untuk kalian, yaitu membuat iklan online. Nah, di situ Ibu minta kreativitas kalian ya, dan kerjasamanya dalam menyusun iklan ini. Tolong diperhatikan juga untuk ketentuan iklannya. Yang pertama, sebenarnya Ibu tidak menargetkan apapun, alias bebas ya, bisa usahanya produk atau jasa. Dan harus juga berisi kalimat yang persuasif nih. Jadi kita sebagai marketing, harus bisa nih bikin-bikin kalimat yang mengajak orang agar mempercayai bahwa produk kita itu memang bagus. Lalu, untuk iklan online kalian ini harus jelas, padat, dan juga mudah dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Deadline-nya kapan ya, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk deadline-nya kita bikin aja pertemuan selanjutnya kali ya. Jadi kalian masih punya sedikit waktu atau banyak waktu untuk menentukan konsep iklannya nanti. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, untuk format pengumpulannya, apakah ada formatnya atau gimana ya, Bu? Oh iya, kebetulan sekali Kinanti tanya itu ya, Ibu lupa menjelaskan. Untuk formatnya bisa berupa PDF atau JPG atau PNG juga bisa. Jadi nanti kalian presentasikan nih, sekaligus jelaskan maksud dari iklan yang sudah kalian buat ini ya. Seperti itu. Bagaimana Kinanti, Iis, atau yang lain, apa sudah jelas mengenai materi dan penugasannya? Jelas, Ibu. Cukup Terima kasih. Baiklah, kalau begitu. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kelas hari ini dengan semangat dan aktif. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kalian tetap sehat selalu. Dan jika masih ada yang bingung mengenai materi atau tugas, bisa tanyakan langsung di grup atau kontak Ibu ya via WhatsApp. Oke, Ibu pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.